Inilah kisah awal dakwah Rasulullah di Mekah. Malam menyelimuti Mekah. Di sekitar Ka'bah, kaum Quraisy masih berkumpul di depan berhala-berhala mereka. Mereka tertawa. Mereka merasa aman. Mereka tidak tahu. Di sebuah rumah sederhana, sejarah sedang berubah. Di dalam rumah Al-Arqam, beberapa orang duduk melingkar dalam cahaya lampu yang redup. Pintu terkunci, jendela tertutup. Setiap suara di luar membuat mereka menoleh dengan cemas. Sebab jika Quraisy mengetahui pertemuan itu, siksaan bisa datang kapan saja. Di tengah mereka duduk, Rasulullah. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya lembut, namun setiap kalimat terasa menembus hati. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa sahabat menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa suara. Di antara mereka ada Abu Bakar, Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Tolha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba Sa'ad mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ya Rasulullah, kita menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Kita berkumpul dalam ketakutan. Apakah suatu hari nanti kita bisa beribadah tanpa rasa takut? Ruangan kembali hening. Tak seorang pun berbicara. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ada di hati semua orang. Rasulullah memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah muda yang siap kehilangan segalanya. Wajah-wajah yang setiap hari hidup dalam ancaman. Lalu beliau berkata dengan tenang, "Wahai Sa'ad, demi Allah, akan datang hari ketika agama ini memenuhi bumi." Para sahabat terdiam. Mereka saling berpandangan. Sulit mempercayainya. Saat itu mereka hanyalah belasan orang. Tidak memiliki pasukan. Tidak memiliki kekuasaan, bahkan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Abu Bakar menatap Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita akan menang? Rasulullah tersenyum. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Mata Abu Bakar mulai basah. Begitu pula yang lain. Mereka sadar jalan ini tidak mudah. Akan ada cambukan, akan ada hinaan, akan ada pemusiran, bahkan kematian. Namun malam itu, ketakutan mereka berubah menjadi keyakinan. Di luar rumah Al-Arqam, kaum Quraisy masih tertawa di depan berhala mereka. Mereka tidak tahu, di balik pintu kecil yang tertutup rapat itu, sedang lahir generasi yang akan mengubah dunia. Generasi yang rela kehilangan harta, rela meninggalkan keluarga, rela mengorbankan nyawa demi satu kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.